Gua main-main aja lo. Saya nggak tahu bang. Istighfar lu. Astagfirullahaladzim. Lu berdua apa-apaan sih? Ntar dulu nih, ini masalahnya. Masalah apaan lu, ha? Ini yang bikin masalah Yang nih. ada lu berdua jadi bermasalah. Ini ntar dulu. Udah. Jelasin dulu ini masalahnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa sama-sama lihat. Jangan dicontoh model kayak begini. Lihat, mereka saling berantem, saling meluapkan kemarahannya. Padahal ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, luar biasa buat orang-orang yang mampu nahan emosinya, nahan kemarahannya, hadiahnya, rewardnya sangat dahsyat. Surga memang berat untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Tapi itu harus kita lawan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sekarang lu berdua pada maafan dah. Supaya Allah seneng, Allah ridho sama lu berdua. Ya, pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lu berdua baik Anda. Bukan masalah baekan bang ini. Ini masalah apa lagi sih, orang tibang selaman doang. Udah akur dah. Bang, ini masalahnya kita lagi syuting. Maaf ya bang, kita lagi syuting. Iya. Salah tempat dong. Terusin dah. Maaf ya. La 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 la. Hey hey. La 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 la. Hey hey. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Permainan sepak bola itu membutuhkan kerja tim yang luar biasa. Mereka harus bisa membuat strategi yang jitu agar mampu mengalahkan lawan. Dan yang namanya permainan sepak bola itu semuanya harus semangat. Bukan cuma sekedar kiper saja, back, gelandang, playmaker, striker, semuanya itu harus kompak, semuanya harus semangat. Karena jelas, kenapa mereka harus semangat? Karena permainan sepak bola itu dibatasi dengan waktu. Makanya mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu karena mereka ingin mengejar prestasi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Wah, begitupun hidup. Yang namanya hidup itu ada masa dan ada waktunya. Kita di dunia ini cuma sesaat. Ketika Allah sudah ambil nyawa kita, pastinya kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Oleh karena itu jangan sia-siain waktu. Ketika kita dikasih hidup, ayo semangat. Berbuat yang terbaik. Ibadah jangan pernah ditinggalin. Maksiat jangan pernah dikerjain. Untuk apa? Agar hidup kita lebih bermanfaat lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan, karena yang namanya waktu tidak pernah akan kembali. Singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ya, main lagi dah. Ya. Bola anak bocah. Assalamualaikum. Rajin bener. Tumben pagi-pagi. Emang apa sih bang? Tanaman kan emang harus disiram. Nah biar itu subur, dia pentingnya. Nah sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air adalah sumber kehidupan. Nah bicara air ini prinsipnya mengalir dari tempat yang tinggi menuju kepada tempat yang rendah dan berakhir pada sebuah muara. Hidup kita juga seperti itu, mengalir bagaikan air dan akhirnya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika air mengalir menuju muara, pasti dong prosesnya yang begitu panjang dengan halangan, rintangan dan lain sebagainya. Begitupun hidup kita.
Ketika hidup kita, semasa hidup kita pastinya penuh dengan ujian. Karena jelas, setiap yang hidup pasti bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Yang cakep diuji, yang jelek udah pasti. Oleh karena itu, ingatlah bahwasanya kehidupan kita pastinya akan berakhir dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi gitu ya Bang? Iya. Air mengalir dari atas ke bawah gitu. Iya. Iya. Waduh, waduh. Ya, ada orang itu. Iya. Maaf ya. Maafin ya Bang ya. La 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 la. La 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 la. Hey hey. Buah. Bang. Buah bang, hehehe, enak loh bang, masih seger. Manis nggak? Ya namanya aja buah bang, ada yang manis, ada yang asem. Oh, ya udah, pilihin buat gue yang manis-manis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jambu klutuk alias jambu batu. Nah, jambu batu walaupun tumbuh dari satu pohon, banyak jumlahnya, tapi bisa jadi rasanya berbeda-beda. Ada yang asam, ada yang manis, ada yang sepet, mungkin ada juga yang busuk. Begitupun juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam kelompok, tapi berbagai macam karakter. Ada yang mungkin memiliki sifat baik, ada yang memiliki sifat jahat, ada yang memiliki sifat hasad, hasut, dengki, iri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kembali lagi, semua itu adalah ciptaan Allah. Dan bagaimana kita sebagai manusia harus terus selalu berdoa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, setiap kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua keburukan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Pemirsa, singkat, semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini bang, buahnya bang. Dijamin manis-manis semua. Makasih ya. Waduh. Kok udah pada digeragotin sih? Katanya minta yang manis. Ya, gimana gue mau beli, udah digigitin semua. Lah kalau pengen tahu yang manis ya harus saya cobain. Gimana sih ya bang? Enggak, gue nggak jadi mau beli. Udah lu gigitin semua. Ini yang bayar siapa? Oh enggak. Oh yang bayar? Oh nggak bisa mau minta manis. Oh enggak, gue nggak mau. La 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 la. Hey hey. La 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 la. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa layangan bisa terbang tinggi? Karena kalau kita lihat dari bentuknya, layangan itu lapang bagian dadanya. Tuh, jadi mudah terhempas oleh angin dan akhirnya bisa terbang tinggi. Begitupun kita, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita lapangkan dada kita dan memiliki sifat qanaah. Nah, kalau diperumpamakan, kita memiliki pendapatan yang sangat kecil, tapi kita bisa hidup bahagia asal kita mampu mengelola keuangan itu dengan baik dan ridho akan pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa yang kita dapat, insya Allah kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana sih? Waduh. Layangan Faiz. Mas pakai main. Gede. Iya. Maaf. Maaf ya, Tong. Dipikir nggak dipakai layangannya. Layangan ponakan. Udah siap? Tenang, tar dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namamu? Rafli lagi pengen belajar naik sepeda. Nah, yang namanya belajar itu butuh perjuangan. Karena jelas saya teringat sebuah lagu. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Nah, jadi yang namanya berjuang jangan pernah berhenti, harus terus dan terus. Karena kita mumpung masih hidup. Kalau kita udah nggak ada, ya gimana kita mau berjuang? Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwasannya yang namanya perjuangan itu butuh keseriusan, butuh semangat, butuh konsentrasi. Karena ingat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Kayak Apli nih, kita lihat. Udah siap? Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, kemarin udah bisa dikit. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafiz, Apa sih? astagfirullahaladzim, Bang Hafiz. Aduh, wah, Plih, Masya Allah. Dipikir udah bisa. Ya, iya. Bisa diomelin gua sama babe lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam sangat menganjurkan kepada kita cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan juga kita kudu cuci tangan. Supaya apa? Kita selalu hidup bersih. Karena kalau kita mau makan gak cuci tangan, dikhawatirkan banyak kotoran yang menempel pada tangan kita sehingga bisa menimbulkan penyakit ketika kita setelah makan. Nah, ini ada kisahnya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ketika makan belikat kambing dan setelah itu beliau berkumur-kumur lalu mencuci kedua tangannya dan setelah itu baru beliau melaksanakan sholat. Luar biasa. Bahwasanya apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, semoga kita ikut melaksanakan apa yang diajarkannya agar kita menjadi manusia yang selalu menjaga kebersihan. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Bang. Ente cabut celangnya, Bang. Maaf, kagak tahu lah, emang ini mah tempat cuci tangan. Girang, Bang. Iya. Apa Bang ya? Ya udah, terusin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa lihat di hadapan saya tersaji makanan yang super lezat. Wah, ada udang bakar, ada gurame, minumnya es jeruk. Nikmat bener, subhanallah. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus pikirkan dan kita harus renungi bahwasannya adanya udang berarti adanya nelayan. Karena ini semua yang nyari nelayan. Panas di tengah laut, hujan, badai di tengah laut, hanya untuk mencari udang ataupun mencari ikan yang ada di tengah laut. Begitupun di sini ada yang namanya tomat, ada yang namanya nasi, kemudian ada yang namanya bawang, cabai dan lain sebagainya. Berarti kita juga harus bersyukur kepada para petani yang menyediakan ini semuanya. Luar biasa. Jadi hidup kita itu saling membutuhkan. Petani butuh nelayan, nelayan butuh petani, dan kita butuh nelayan, nelayan juga butuh kita. Jadi hidup kita itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan kita harus juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa untuk menyiapkan ini semuanya. Ingat, barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
Neng ngapain ada di mari? Hah? Bang, salah tempat. Makannya bukan di situ, tapi di sini. Pesannya tempe. Pengennya udah. Apaan tuh? Pemirsa, salah tempat. Maaf ya Neng ya. Misi jadi malu. Waduh, handphone siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada handphone, tapi belum tahu punya siapa. Ntar kita informasiin. Tapi kayaknya handphonenya unik nih. Tuh, bisa dilihat. Ini handphone model jadul alias zaman dulu. Nah, yang namanya teknologi, apalagi handphone, itu sudah di-upgrade sedemikian rupa untuk mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini. Banyak sekarang sudah ada aplikasinya. Ada aplikasi map, belum lagi aplikasi internet, belum lagi wifi dan lain sebagainya. Wah, jadi yang namanya teknologi handphone terus berkembang dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia pun sama, harus terus mengupgrade dirinya dan juga keimanannya. Karena yang namanya keimanan itu perlu di-upgrade. Karena yang namanya iman itu fluktuatif. Kadang di atas, kadang di bawah. Up and down. Sesuai dengan lagu ciptaan saya. Naik turun, naik turun, naik turun. Kadang naik, kadang turun. Iman kita kadang naik, kadang turun. Asal jangan terlepas dan amblas. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana supaya iman kita terus berada di atas? Ya lakukanlah banyak kebaikan. Karena dengan kita melakukan amal kebaikan yang terus menerus, insya Allah iman kita akan terus berada di atas. Tapi kalau kita melakukan keburukan dalam setiap kehidupan, ya iman kita akan cenderung terus merosot dan merosot, bahkan mungkin bisa hilang dari kehidupan kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika kita sudah beriman kepada Allah, apakah kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan beriman tanpa diuji oleh Allah? Tidak. Karena jelas Allah akan mengangkat derajat hambanya melalui ujian-ujian yang diberikannya. Ketika Allah telah menguji dan manusia itu mampu melewati ujiannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini handphone mainannya Orel. Ya Allah, Bang, saya ngajarin kemana-mana. Ya, mana saya tahu kalau ini handphone Orel. Orang boleh nemu di sini. Iya. Nih saya balikin. Terima kasih ya Teh ya. Handphone mainan.